Pada Perang Dunia II, suatu pagi di Jepang terlihat para petinggi negara baru aja selesai rapat membahas masalah perang melawan Amerika. Namun akibat perbedaan pendapat, Jenderal Angkatan Laut bernama Suzuki berdebat dengan Jenderal Angkatan Darat bernama Tojo. Suzuki ingin perdamaian, sedangkan Tojo lebih memilih terus berperang demi harga diri Jepang. Karena sama-sama keras, Suzuki tak meneruskan debat lalu pergi. Siangnya Suzuki dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar memintanya menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet khusus perang. Awalnya Suzuki ingin menolak, umurnya sudah terlalu tua. Tapi Kaisar tetap memaksa karena hanya Suzuki lah satu-satunya orang yang dia percaya. Mendengar itu, mau gak mau Suzuki bersedia. Beberapa hari kemudian, setelah dilantik jadi Perdana Menteri, Suzuki mulai membentuk jajaran kabinet yang terdiri dari 6 orang. Salah satunya adalah seorang jenderal bernama Anami. Di rumah, saat Jenderal Anami tahu namanya dipilih jadi anggota kabinet, dia hanya terdiam. Keesokan harinya di kantor Perdana Menteri, terlihat Suzuki sedang wawancara mengomentari Presiden Amerika yaitu Roosevelt yang baru aja meninggal dunia. Meski sekarang sedang berduka, namun Amerika pasti akan tetap melanjutkan peperangan melawan Jepang. Suzuki khawatir setelah pergantian presiden nanti, Amerika justru malah akan meningkatkan serangan mereka. 1 bulan berlalu, kekhawatiran Suzuki benar-benar jadi kenyataan. Malam hari, tiba-tiba Amerika membombardir kota Tokyo. Beberapa hari kemudian, Suzuki mengumpulkan 6 anggota kabinetnya. Namun ketika semua berkumpul, karena Jenderal Angkatan Laut bernama Mitsumasa tak akur dengan Jenderal Angkatan Darat yaitu Anami, mereka pun debat saling menjelekkan satu sama lain. Melihat sikap tuh bocah berdua, Suzuki cuma bisa istighfar. Minggu depannya di bunker, Kaisar mengadakan rapat rahasia. Dalam rapat itu, Kaisar meminta Perdana Menteri beserta jajarannya segera menemukan solusi untuk mengakhiri perang. Kaisar mengerti selama ini Angkatan Darat dan Angkatan Laut tak pernah bisa akur. Tapi demi menyelamatkan Jepang, Kaisar minta sekali ini aja tolong bersatulah. Mendengar ucapan sang Kaisar, semua terdiam merenung. Sementara di markas Angkatan Darat, waktu seluruh tentara sedang bekerja, mendadak Jenderal Tojo datang lalu memprovokasi mereka agar menentang Kaisar yang menginginkan perdamaian. Sebagai tentara, lebih baik kita berperang dan mati terhormat daripada harus menyerah tak punya harga diri. Keesokan harinya di rumah, saat Anami sedang berlatih memanah, Menteri Pertahanan datang melapor sekarang Jenderal Tojo sedang bergerak memprovokasi para tentara Angkatan Darat untuk menentang keinginan Kaisar. Anami pun dilema. Satu sisi dia tak setuju jika Jepang harus menyerah, tapi di sisi lain dia juga tak ingin menentang Kaisar. Esok paginya terlihat Suzuki sedang mengadakan rapat untuk membahas pemindahan lokasi istana. Karena kondisi kota Tokyo tak kondusif, Kaisar berencana memindahkan istana ke kota Nagano. Semua pun setuju. Di tengah rapat, agar menambah semangat juang, seluruh anggota kabinet menyanyikan lagu nasional bersama. Di momen itu, hubungan Anami dan Mitsumasa mulai membaik. Satu bulan kemudian, karena Jepang masih tak mau menyerah juga, Amerika serta negara sekutunya yaitu Inggris dan Cina mengumumkan akan memaksa Jepang menyerah lewat perjanjian damai. Setelah mendengar pengumuman itu, Suzuki langsung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat, semua anggota sepakat menolak perjanjian damai. Mereka tak sudi jika harus menyerah begitu aja. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima.
3 hari berlalu setelah insiden jatuhnya bom di kota Hiroshima, Suzuki segera mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Suzuki memberitahu kalau Kaisar menyarankan agar kita secepat mungkin menyetujui perjanjian damai karena kondisi Jepang sekarang sedang sangat terpojok. Cuma menyerahlah satu-satunya jalan. Mitsumasa pun protes. Selama puluhan tahun, Jepang tak pernah sekalipun kalah perang, apalagi menyerah. Namun di tengah obrolan, sekretaris kerajaan dapat kabar barusan bom atom kedua telah dijatuhkan di kota Nagasaki. Mendengar itu semua syok. Siangnya rapat demi rapat terus diadakan, tapi para petinggi masih belum juga membuat keputusan. Mereka terus berdebat mencari solusi lain selain menyerah. Hingga malam harinya di bunker, Kaisar turun tangan langsung memimpin rapat. Selama rapat, masing-masing petinggi memberikan voting suara untuk memilih menyerah atau lanjut perang. Karena selama 2 jam hasil suara mereka imbang, Suzuki pun berdiri lalu memohon Kaisar membuat keputusan final. Demi keselamatan rakyat Jepang, Kaisar memutuskan akan menghentikan perang dan menerima perjanjian damai dari Amerika. Artinya Jepang akan menyerah tanpa syarat. Esok paginya, beberapa tentara angkatan darat protes ke Anami. Mereka marah dan tak terima jika harus menyerah dari Amerika. Para tentara menuntut Anami tetap melanjutkan perang. Anami di situ mencoba menenangkan. Bagaimanapun juga Kaisar telah membuat keputusan. Sementara di istana, terlihat Jenderal Tojo sedang menghadap Kaisar. Dia terus memohon agar mempertimbangkan kembali keputusan kemarin. Jika menyerah sama aja kita merendahkan harga diri Jepang di mata dunia. Kaisar lalu menasehati, kita harus belajar dari kisah raja-raja terdahulu yang selalu mementingkan kemenangan perang serta harga diri daripada keselamatan rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, para raja di masa lalu itu tak hancur karena perang, namun hancur akibat keegoisan mereka sendiri. Mendengar cerita sang Kaisar, Tojo mencoba mengerti. Siangnya, ketika Anami sedang berobat, seorang sersan datang melapor kalau saat ini tentara angkatan darat telah terbelah jadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penentang Kaisar. Dari informasi yang dia dapat, kubu penentang sedang merencanakan kudeta. Mereka bersikeras ingin mengambil alih pemerintahan agar bisa melanjutkan perang. Anami pun kaget. Ia tak menyangka pasukannya akan berbuat nekat. Besoknya, waktu sekretaris istana memberitahu Suzuki tentang kabar pemberontakan itu, dengan santai Suzuki bilang Anami adalah jenderal yang sangat setia pada Kaisar. Ia yakin Anami tak akan pernah melakukan kudeta. Di sisi lain, demi menenangkan publik, Anami meminta bantuan seorang jurnalis untuk mengumumkan bahwa kabar kudeta hanya kabar palsu. Malam hari di rumah Anami, tiba-tiba ada 2 sersan bernama Hatanaka dan sersan Ida datang membawa pasukan, lalu melapor kalau mereka sudah siap melakukan kudeta. Anami pun buru-buru menyuruh mereka berdua masuk. Di dalam, meski sudah ngobrol dari hati ke hati, mereka tetap bersikeras ingin melanjutkan perang. Karena sekarang Jenderal Tojo telah beralih mendukung keputusan Kaisar, jadi harapannya tinggal Anami. Para tentara mohon agar Anami mau memimpin pasukan kudeta. Hanya Anamilah satu-satunya jenderal yang mereka percayai tak akan mengkhianati pasukan. Mendengar itu, Anami dilema. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi saat membaca salinan surat perjanjian damai dari Amerika, semua tentara angkatan darat semakin panas. Kenapa di situ tertulis kalau Kaisar disebut sebagai anak buah Amerika? Waktu Anami baru datang, para tentara langsung memintanya membujuk Kaisar menolak surat perjanjian damai. Mereka tak terima Kaisar direndahkan Amerika. Jika suara mereka tak didengar, maka terpaksa kudeta harus dilakukan. Siangnya, Anami menghadap Kaisar lalu menyampaikan permohonan dari angkatan darat tadi. Namun Kaisar tetap tak berubah pikiran. Ia tak peduli direndahkan musuh. Baginya yang terpenting cuma keselamatan rakyat Jepang.
Dia mengerti bagaimana perasaan angkatan darat, tapi hanya inilah satu-satunya pilihan. Di sisi lain, di markas angkatan darat, ketika para tentara sedang bekerja, seorang prajurit mengabarkan barusan Amerika telah membombardir kota Nagano. Tak hanya merendahkan kaisar, tapi Amerika juga seakan-akan terus memaksa Jepang untuk buru-buru menyerah. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikap Amerika, seluruh tentara memutuskan akan tetap berperang meski harus melewati jalan kudeta. Semua pun bergegas pergi menemui Anami. Di rumah, Anami berusaha menahan sebisa mungkin. Ia minta pasukannya bersabar sampai rapat kabinet berikutnya selesai. Jangan buru-buru kudeta, toh kaisar juga belum menandatangani surat perjanjian damai dari Amerika. Jika dalam rapat Anami gagal meyakinkan para petinggi, maka kalian boleh menjalankan kudeta. Untungnya para tentara menurut. Di kantor kementerian, saat rapat, satu persatu petinggi menyetujui perjanjian damai. Selama rapat, yang Anami pikirkan hanya bagaimana cara mencegah kudeta. Waktu seluruh petinggi selesai memberi keputusan, dengan pasrah Anami menelpon markas angkatan darat dan terpaksa berbohong kalau para petinggi menolak tanda tangan. Semua tentara pun senang. Malamnya, Anami meminta Suzuki menunda penandatanganan surat perjanjian damai sehari atau 2 hari aja sampai dia berhasil meyakinkan pasukannya untuk membatalkan niat kudeta. Tapi Suzuki tak bisa. Sudah tak ada waktu lagi. Kita harus secepatnya menyerahkan surat itu atau Amerika akan membombardir Jepang lagi. Esok hari, karena bingung tak tahu harus bagaimana, Anami lalu berdiskusi dengan 3 jenderal lain. Anami berpesan para jenderal jangan pernah menghukum pasukan pemberontak. Tentara-tentara itu sebenarnya hanya ingin melakukan yang terbaik demi negara. Usia mereka masih muda dan masih labil. Sudah tanggung jawab kita sebagai jenderal senior untuk membimbing mereka. Malamnya di bunker, saat sedang rapat sambil menahan sedih, kaisar berkata dia mengerti bagaimana rasa sakitnya pasukan Jepang harus menyerah tanpa melakukan perlawanan. Tapi percayalah, rasa sakit kita ini akan menciptakan masa depan yang baik untuk Jepang. Meski nanti rakyat kecewa, kaisar sudah siap menerima hukuman apapun, asalkan rakyat bisa hidup sejahtera. Mendengar kalimat kaisar, semua petinggi terharu. Keesokan paginya, di markas angkatan darat, para tentara terlihat kecewa. Ternyata kemarin Anami berbohong. Ternyata para petinggi telah sepakat ingin menyerah. Siang hari di kantor kementerian, rapat kembali digelar untuk menyusun kalimat pernyataan menyerah yang akan diumumkan ke masyarakat. Namun selama berjam-jam karena terus saja berdebat masalah kata-kata, dengan tegas Suzuki menetapkan sendiri susunan kalimatnya lalu menutup rapat. Malamnya sepulang rapat ketika tahu kudeta telah dimulai, Anami pasrah. Sudah tak ada jalan lain. Sebagai pemimpin yang paling dihormati di angkatan darat, dia terpaksa harus melakukan misi terakhir, yaitu kamikaze, atau mengakhiri hidupnya sendiri. Ia harap kematiannya nanti akan menjadi pukulan berat bagi seluruh tentara muda. Ia harap mereka sadar dan membatalkan kudeta. Tak lama kemudian di kantor kementerian, seluruh petinggi kembali berkumpul. Satu persatu petinggi pun mulai menandatangani surat perjanjian damai. Selesai rapat, karena malam ini adalah malam terakhirnya, Anami menemui Suzuki untuk berpamitan. Dari sikapnya, Suzuki sadar pasti Anami ingin melakukan kamikaze. Sebagai sesama jenderal, Suzuki tak ingin mencegah. Dia hanya memegang pundak Anami, lalu berkata sekarang Jepang sudah aman. Anami bisa meninggal dengan tenang. Ucapan Suzuki barusan membuat hati Anami lega. Di sisi lain, di stasiun radio, terlihat kaisar sedang bersiap melakukan rekaman pengumuman menyerah yang akan disiarkan besok. Ketika semua siap, kaisar pun mulai merekam pidatonya.
Setelah selesai, sekretaris kerajaan meminta petugas menyembunyikan rekamannya sampai besok pagi. Jika pasukan pemberontak tahu, mereka pasti akan memusnahkannya. Di sisi lain, di markas Angkatan Darat, Ida mencoba meminta dukungan jenderal, tapi jenderal justru ingin menggagalkan kudeta. Waktu Hatanaka datang, karena jenderal terus-menerus menentang kudeta, Hatanaka kesal. Jenderal tewas. Melihat perbuatan Hatanaka, Ida kecewa. Tujuan kita adalah kudeta, bukan membunuh rekan seperjuangan sendiri. Namun Hatanaka tak peduli. Segala cara akan dia lakukan demi kudeta. Karena tindakan Hatanaka sudah melenceng, Ida memilih mundur. Hatanaka lalu mengambil stempel milik jenderal dan membuat surat perintah palsu. Kemudian pergi memberitahu kepala polisi istana untuk memulai kudeta. 現時点で球場から外へ出る車両は Di stasiun radio, pasukan pemberontak mulai bergerak mencari rekaman pidato kaisar. Karena tak bisa menemukan rekamannya, pasukan pemberontak menyandera sekretaris kerajaan dan semua staf di sana. Sementara di rumah, terlihat Anami sedang menulis surat wasiat. Selesai menulis, Ida bersama rekannya datang melaporkan perkembangan terbaru kudeta yang sedang berlangsung. Tapi saat tahu Anami ingin melakukan kamikaze, Ida berencana ingin ikut mati bersama. Anami pun langsung menamparnya. Dengan tegas, Anami bilang tak ada yang boleh mengorbankan nyawa selain dia. Apalagi Ida masih muda, masa depannya masih panjang. Ida di situ hanya bisa menahan tangis. Sebagai perpisahan, Anami mengajak mereka berdua minum bersama. Subuh-subuh, karena rekaman pidato kaisar masih belum ketemu juga, Hatanaka memaksa para staf untuk segera menyiapkan siaran radio. Dia berencana menyampaikan pidato tandingan untuk seluruh rakyat Jepang. Hatanaka ingin rakyat tahu bahwa di saat semua petinggi memilih menyerah, kami para pasukan angkatan darat muda tetap berjuang demi memenangkan perang. Tapi sebelum sempat berpidato, salah satu staf diam-diam mematikan seluruh listrik. Meski tak bisa siaran, namun tentara muda itu tetap menyampaikan pesan pidatonya dengan lantang. 断固新州孤児の聖戦を戦い抜く大東亜を侵略制覇せんとするや真図パンチで戦うところ市中自ら勝つあろたとえ草をはみ矛を取って広告にコースする野望歴然たりことここに至るこれすなわち七将報告 Di sisi lain, di rumah, setelah mempersiapkan katana, Anami menyuruh Ida menunggu di luar hingga kamikaze selesai. Ida pun menurut dan memberi penghormatan terakhir. Setelah kabar kematian sang jenderal yang sangat dihormati itu tersebar, semua tentara muda sangat terpukul. Kudeta pun berakhir dan lempengan rekaman kaisar berhasil diamankan. また何をかは言わん。は偽物